Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Dark Mage dengan skill cheat. 10 tahun yang lalu, orang-orang sibuk memandangi langit. Tiba-tiba langit Tokyo Inverted Castle telah muncul. Dalam serentak, Denjin bermunculan di seluruh Jepang dan orang-orang mulai membangkitkan mana. Mereka yang khususnya diberkati dengan bakat sebagai mage menantang Denjin dan memperoleh kekayaan dan ketenaran. Bakat seorang mage dinilai dari warna mana mereka. Normalnya, seseorang menunjukkan bakat untuk satu warna, tapi jarang ada pengguna dual color. Contohnya, adik laki-lakiku, dia Kurosaki Kai, pengguna dual color dengan warna biru dan merah. Saat ini, Kurosaki Kai sedang berada di dunia dan melawan seekor monster bertanduk. Ketika monster itu datang untuk menyerangnya, Kurosaki Kai menggunakan sebuah skill bernama Demon Lance. Sebuah tombak berwarna biru dengan api yang berwarna ungu muncul di atas kepala. Kemudian tombak itu langsung melesat menembus tubuh monster tersebut. Dan dalam satu kali serangan itu, monsternya berhasil dikalahkan. Ketika tubuh monster itu menghilang, sebuah batu permata berwarna merah muncul. Kurosaki Kai mengambil batu itu dan tiba-tiba saja melemparkan batu tersebut ke arah kepala kakaknya sendiri sambil memarahinya. "Hei, inkompeten, cepat ambil semua itu." Inilah dia Kurosaki Kai, The Purple King, level 89. Kai salah satu dari mage terkuat dengan julukannya The Purple King. Sementara kakak laki-lakinya hanya seorang inkompeten tanpa bakat, benar-benar orang yang tanpa warna. Sebuah kelangkaan di dunia ini. Namanya adalah Kurosaki Rei, sekarang level 1. Namun meskipun begitu, Rei tidak menyerah begitu saja untuk menjadi seorang mage. Dia bekerja sebagai porter. Berkat rasa kasihan saudaranya di dalam kelompoknya, berpegang teguh pada pemikiran naif bahwa mungkin suatu hari nanti Rei akan membangkitkan suatu skill. Rei berpegang teguh pada sedikit harapan tersebut. Setelah membereskan monster di lantai itu, mereka kemudian langsung menelusuri Denjin. Akhirnya setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah pintu yang sangat besar. Ruangan itu adalah ruangan bos dari Denjin ini. Teman-temannya berpikir jika bos ruangan ini akan menjadi sesuatu yang mudah. Lalu dengan pikiran seperti itu, mereka langsung membuka pintu tersebut. Mereka berempat kemudian memasuki ruangan bos. Kemudian terlihat satu sosok dengan simbol waktu di sekitarnya. Lalu muncul info tentang bos ruangan ini. Namanya adalah Krinos, God of Time and Space. Level tidak diketahui. Setelah mengetahui sosok monster boss yang ada di sana, Kai kemudian mulai mengeluarkan serangannya. Kali ini dia menggunakan skill Demons lain. Beberapa serangan muncul di sekitar. Kemudian dia langsung meluncurkan serangan itu menuju Kronos. Tetapi bos kali ini berbeda. Kronos tiba-tiba mengambil sesuatu dari ruangan hampa dan ternyata itu adalah sebuah pedang. Kronos menggunakan pedang itu untuk menghancurkan semua serangan yang datang kepadanya. Itu bahkan membuat Kai terkejut karena baru pertama kali serangannya berhasil digagalkan. Namun ketika dia sedang terkejut, Kronos tiba-tiba menggunakan mata iblisnya untuk melakukan sebuah serangan. Dalam sekejap, Kai kehilangan kepalanya dan terbunuh saat itu juga. Teman-temannya sangat panik ketika melihat itu terjadi. Termasuk juga Rei. Dia terkejut melihat adiknya yang mati di hadapannya. Mereka tidak percaya seorang Purple King Kai berhasil dikalahkan dalam sekejap. Ketika mereka menjadi panik, teman-temannya berusaha untuk melarikan diri dari sana. Tetapi itu sia-sia saja. Kronos langsung berhasil membunuh mereka berdua dalam sekejap. Kronos menggunakan sesuatu yang dia keluarkan dari inventorinya. Sementara saat ini, Rei terjatuh ke lantai dan tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Rei yang hanya diam saja, Kronos tersenyum dan bertanya, apakah Rei seorang colorless? Melihat senyuman Kronos yang sedang menghinanya, Rei merasa tidak terima. Dia merasa belum meraih apapun dalam kehidupan ini dan tidak ingin mati di sini. Rei mengambil salah satu pedang yang ada di sana, mencoba untuk melawan Kronos meski mengetahui itu akan sia-sia. Melihat Rei yang menunjukkan semangat juangnya, Kronos menjadi sangat tertarik, mengatakan seorang colorless berani menantangnya.
Melihat Ray yang tidak mundur sedikit pun, Kronos mencoba untuk menguji Ray. Baru saja bilang begitu, Ray langsung kehilangan tangan. Ray yang sadar ketika tangannya telah hilang itu menjerit kesakitan. Namun, karena merasa serangannya melesat, Kronos menggunakan skill rewind-nya. Dia mengembalikan waktu tepat sebelum dia melakukan sebuah serangan. Dan tangan Ray kini kembali utuh. Ray bahkan terkejut bagaimana bisa tangannya kembali utuh. Namun ketika dia memikirkan itu, Kronos tidak memberinya waktu dan kembali melakukan sebuah serangan. Kali ini, dia mengeluarkan api dengan kekuatannya. Kronos menggunakan skill Hellfire, api keputusasaan. Api itu tiba-tiba mengelilingi Ray sepenuhnya. Kronos mencoba menguji Ray, bertanya apa yang akan dia lakukan. Ray kemudian berpikir bagaimana caranya untuk keluar dari situasi ini. Lalu dia melihat pedang yang telah dibuat oleh Kronos. Tanpa pikir panjang, Ray langsung mengambil pedang itu, berteriak dengan keras sambil menerjang kobaran api di hadapannya. Meskipun tubuhnya mulai terbakar, Ray menahan rasa perih itu dan terus maju menuju Kronos. Hingga pada suatu kesempatan, ketika Kronos meremehkannya, Ray berhasil menusuk jantung Kronos menggunakan pedang buatannya sendiri. Ray tersenyum ketika berhasil melukainya. Sementara Kronos kaget dan tersenyum ketika mendapatkan luka itu. Kemudian langsung menggunakan skill rewind kembali, mengembalikan waktu kembali sebelum serangan itu terjadi. Kronos mengatakan itu adalah sebuah hiburan yang menarik. Namun berbeda dengannya, Ray merasa putus asa karena serangan yang tadi tidak berarti apa-apa. Dia terjatuh ke lantai dan melemparkan pedangnya. Ray berpikir jika dirinya akan mati saat ini. Namun ketika pikiran itu datang, tiba-tiba sebuah jendela sistem berwarna biru muncul. Di sana bertuliskan, konfirmasi kehadiran Dewa Waktu dan Ruang melepaskan segel pada Black Skill. Ray terkejut ketika melihat informasi yang mengatakan kalau skillnya terbuka. Kronos juga sepertinya menyadari itu dan terdiam memperhatikan. Kemudian muncul beberapa notifikasi lagi sebagai berikut. Mendapatkan extra skill Drain, berhasil mencuri skill Rewind. Kronos yang menyadari jika skillnya berhasil dicuri menjadi sangat panik. Sementara Ray segera menggunakan Rewind tanpa pikir panjang. Setelahnya, aliran ruang dan waktu tiba-tiba menyelimuti dirinya. Sementara ketika Ray sedang menggunakan skill itu, Kronos mencoba menghentikannya dan terlihat sangat marah. Tetapi dia tidak berhasil menghentikannya tepat waktu. Kemudian sebuah informasi muncul mengaktifkan regression. Itulah notifikasi yang muncul ketika Ray fokus menggunakan skill Rewind. Sebuah gelombang aliran waktu tiba-tiba terjadi hingga akhirnya sebuah cahaya putih muncul. Setelahnya, Ray terbangun dan bertanya-tanya apa yang terjadi setelah dia menggunakan skill Rewind milik Kronos. Ketika dia terbangun, dia terkejut melihat dirinya di cermin. Penampilannya berada pada usia yang masih muda. Beberapa saat sebelumnya, ketika dalam perjalanan mengulang waktu, Ray melihat seorang berkata kepadanya, "Aku belum cukup kuat untuk mengalahkan Kronos, sang dewa ruang dan waktu. Itulah kenapa aku mempercayakan skill ini kepadamu. Jika itu adalah kamu, aku yakin kamu bisa mengalahkan Kronos, sang dewa waktu dan ruang." Namun mimpi itu berakhir di sana sebelum laki-laki misterius tersebut menyelesaikan ucapannya. Namun meskipun sudah sadar, Ray masih bertanya-tanya apakah ini memang benar-benar kenyataan. Ray kemudian melihat keluar jendela untuk memastikan sesuatu. Ray kemudian melihat ke arah Inverted Castle. Ray bertanya-tanya kenapa Inverted Castle masih berwarna putih, padahal kemarin sudah menjadi gelap sepenuhnya. Inverted Castle benar-benar berwarna putih sampai 7 tahun yang lalu. Tiba-tiba itu ternodai warna hitam. Dan setelah seluruh bangunannya benar-benar menjadi hitam gelap, pintu itu terbuka. Di balik pintu itu ada Kronos, dewa waktu dan ruang. Dan setelah menerusi itu, Ray teringat jika ketika dia sedang bertarung melawannya, Ray berhasil mencuri skill Rewind dan menggunakannya. Ray lalu segera mengambil ponselnya untuk melihat tanggal hari ini. Dan setelah memastikan itu, Ray percaya jika dia sudah kembali ke 7 tahun yang lalu. Ray kemudian mencoba melihat skill window dan dia melihat jika di sana masih ada skill Drain. Ray sangat senang karena meskipun skill Rewind menghilang, dia masih mempunyai skill Drain. Dia sangat senang karena selama 10 tahun terakhir,
Ray bahkan tidak membangkitkan satu skill pun. Ray melihat kembali ponselnya dan ada sebuah pengingat tentang ujian mag yang akan dilaksanakan hari ini. Chiyoda Ward di depan stasiun Tokyo, kantor pusat asosiasi mage. Ini adalah agensi nasional yang mengawasi semua mage yang memasuki dungeon. Ray datang ke kantor ini untuk melakukan pengujian sebagai seorang mage. Ray masih terkejut ketika melihat semua suasananya sama seperti 7 tahun yang lalu. Tepat ketika Ray memasuki kantor itu, seseorang memanggilnya. "Hey, Colores, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Orang ini adalah Goto, seorang level 36, dan Oike yang berlevel 37. Ray mengenali mereka. Mereka adalah rekannya Kei di kehidupan yang sebelumnya. Mereka berdua kemudian menghampiri Ray dan mengejeknya, mengatakan akan percuma saja seorang colorless terus mencoba karena hasilnya akan tetap colorless. Ray mengakui apa yang mereka katakan. Pasalnya, ini bukanlah kali pertama Ray melakukan ujian di kantor ini. Dan selama Ray melakukan ujian, Ray selalu gagal sampai saat ini. Ray kemudian segera menepis tangan Goto dari pundaknya, meminta mereka meninggalkannya sendiri. Ray langsung saja meninggalkan mereka berdua. Ray akhirnya menemui seseorang yang sedang memeriksa berkas. Gadis ini bernama Hinata Reina, B rank mage, level 27, seorang penguji. Reina yang melihat Ray langsung mengetahui jika Ray akan meminta ujian mage lagi. Reina langsung menolaknya, mengatakan jika Ray bisa saja terbunuh dalam ujian. Namun, Ray mengatakan jika kali ini semuanya akan baik-baik saja. Dan karena Ray memaksa, Reina akhirnya terpaksa menyetujui itu. Di depan pintu masuk ruangan ujian, Reina menemani Ray yang sedang melakukan pemanasan. Untuk ujiannya, diharuskan mengambil 3 Magic Stone dari Goblin untuk lulus. Bagi orang yang sudah membangkitkan sebuah skill, ini adalah perkara yang sangat mudah. Ray langsung saja memasuki ruangan ujian. Namun hari ini, sebuah anomali terjadi. Insiden yang terjadi di masa depan juga. Kemunculan seekor monster yang seharusnya tidak ada di dungeon level 1. Seekor Red Cap Goblin level 37 muncul di sana. Ternyata Reina menemani Ray dalam ujian kali ini. Reina yang melihat Red Cap muncul di sana panik, meminta Ray untuk segera kabur dari sana. Namun, Ray tidak pergi dari sana karena dia mengetahui perbedaan level Reina dengan Red Cap itu. Di kehidupan sebelum regresinya, Reina tidak akan bisa menang melawan monster itu. Reina mencoba mengulur waktu agar Ray bisa kabur, namun Reina malah terluka sangat parah yang mengakibatkan dirinya harus berhenti menjadi mage. Ray menyalahkan dirinya atas kejadian itu, dan kali ini Ray tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ray tetap di sana untuk mengalahkan Red Cap. Ray yakin akan bisa mengalahkan monster ini. Ketika monster itu menyerangnya, Ray menggunakan belati untuk menyerang. Namun ketika belati itu dilempar, Red Cap berhasil menangkisnya dengan mudah. Ray kemudian mencoba memukulnya saat Red Cap sudah sangat dekat. Itu ternyata membuat Red Cap sangat marah. Namun ketika monster itu akan menggunakan kekuatannya, Ray mengaktifkan skill, berhasil mencuri skill si Red Cap. Body Enchantment Extreme, kemampuan fisik meningkat drastis. Setelah berhasil mencuri skill Red Cap itu, dengan mudahnya Ray membunuhnya dalam sekali tebas. Jika aku mencuri skillnya, monster itu tidak lebih dari gumpalan daging yang hidup. Reina yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut karena Ray mengalahkannya hanya dengan sekali serangan. Sementara itu, saat ini Ray sedang memperhatikan skillnya, mengatakan jika skill Drain benar-benar kekuatan yang menakjubkan. Ray diselimuti oleh energi hitam ketika sedang melihat kekuatannya sendiri. Reina kemudian bertanya bagaimana Ray mengalahkan Red Cap itu. Ray langsung tersadar ketika Reina memanggilnya. Ray berniat untuk menyembunyikan black skill yang dia punya saat ini, mengatakan jika semua itu hanyalah sebuah kebetulan. Namun Reina tentunya tidak percaya dengan alasannya. Tetapi karena sebuah monster irregular muncul di sini, ujiannya akan dihentikan. Reina akan melaporkan kejadian ini kepada kantor pusat. Ray lalu mengambil mana stone dari Red Cap dan memang mengakui tentang kehadiran irregular itu. Tetapi Ray mengatakan jika dia masih membutuhkan 2 mana stone lagi untuk lulus dari ujian ini.
Namun Reina memarahinya, mengatakan kalau ini sudah berbahaya dan bukan waktunya untuk itu. Tetapi secara kebetulan, 2 ekor goblin rendah tiba-tiba muncul di sana. Melihat mereka, Rey langsung saja bergerak membunuhnya dalam sekali serangan dan mengambil 2 buah mana stone lagi dan akhirnya memenuhi persyaratan untuk lulus. Setelah mengambil mana stone, Rey menunggu di ruang tunggu kantor dan Reina akhirnya datang membawa lisensi mage untuk Rey. Di sana tertuliskan namanya yang berada pada rengse. Rey seperti akan menangis ketika mengambil kartu lisensi itu. Masalahnya, Rey sudah menunggu sangat lama untuk mendapatkan lisensi ini, menjalani 10 tahun sebagai porter yang lemah dan direndahkan. Namun kali ini, Rey berhasil menjadi seorang mage. Reina lalu memberikan laporan mengenai penjualan mana stone yang didapat Rey. Mana stone dihasilkan dari monster drop, sebuah energi yang sangat berharga yang tidak menghasilkan emisi CO2 dan bisa dijual ke asosiasi. Rey berpikir karena sudah mengalahkan monster rank A, itu akan memberikannya uang yang lumayan. Dan Rey sangat terkejut ketika melihat jumlah uang yang dia dapatkan. Rey mengatakan jika menjadi mage akan menghasilkan banyak uang. Reina yang melihatnya kaget lalu memberi semangat, mengatakan jika Rey akan mampu menghasilkan lebih dari itu ke depannya. Dan setelah mendapatkan uang itu, Rey meminta sesuatu kepada Reina. Setelah beberapa saat, Rey tiba-tiba berada di sebuah pintu masuk dungeon sendirian. Di depan pintu itu tertulis nama Kurosaki Rey. Rey bersyukur bisa sampai di sini. Rey akhirnya bisa mengubah masa depan. Tetapi ketika dia sedang mensyukuri itu, sebuah skill mana hand tiba-tiba muncul dan itu langsung mencengkram tubuh Rey dengan kuat. Ketika Rey melihat ke belakangnya, ternyata itu adalah kelakuan Oike. Dia mengatakan apa yang sedang dilakukan seorang colorless yang ingin melakukan solo dungeon, mengatakan jika Rey melanggar peraturan. Namun, Rey dengan tenang menjawab jika dia sudah lulus ujian. Itulah kenapa Rey diperbolehkan melakukan solo dungeon. Oike yang mendengar itu mengatakan jika Rey berbohong dan memintanya untuk menunjukkan skillnya sambil meremas kepala Rey. Rey kemudian langsung berpikir untuk lepas dari tangkapan itu. Namun Extreme Body Enchantment miliknya itu tidak cukup untuk menghancurkan mana hand. Karenanya, Rey menggunakan kepalanya dan membenturkannya ke kepala Oike dengan keras. Rey juga langsung mencuri skill mana hand itu. Setelahnya, Rey melepaskan mana hand yang mengikat dirinya. Rey juga langsung menggunakan mana hand kepada Oike dan mengikatnya. Goto yang melihat Rey semakin kesal, mengatakan jangan terlalu percaya diri dengan skill lemah itu. Goto menggunakan Fireball untuk menyerang Rey dari sana. Rey kemudian langsung mengaktifkan Body Enchantment, menghancurkan Fireball dengan mudah. Rey lalu langsung menghajar Goto dengan tinjunya. Dengan itu, dia berhasil melempar Goto dengan keras. Mereka berdua terkejut melihat kemampuan Rey. Mereka bertanya apakah Rey seorang pengguna dual color. Rey dengan yakin membantah itu bahwa dia bukan pengguna dual color. Rey mencuri skill Fireball Goto, mengatakan kepada mereka jika dia memiliki satu warna lagi. Ketika Rey sedang menunjukkan Fireball miliknya, Goto dan Oike langsung ketakutan. Mereka mengatakan jika mereka sangat menyesal dan langsung kabur dari sana. Namun ketika mereka sudah pergi, Rey mengeluhkan sesuatu. Dia mengatakan kalau Kai mengetahui kemampuan barunya, Kai akan segera menghancurkannya. Selama ini, Rey telah menjadi seorang anjing pesuruhnya Kai. Jika Kai mengetahui Rey membangkitkan sebuah skill, Kai akan datang menghancurkannya. Kai sudah berada di level 50, salah satu yang terkuat di era modern saat ini. Dan bukan hanya Kai yang harus Rey waspadai, namun dungeon itu juga akan segera terbuka. Rey kali ini harus berusaha menaikkan levelnya sebanyak mungkin. Rey tanpa ragu langsung memasuki pintu dungeon. Level adalah pondasi dari kekuatan. Menaikkan level membuatmu bisa mempelajari skill baru dan meningkatkan kapasitas mana. Namun yang lebih penting dari itu, jumlah mana yang dapat dikontrol akan meningkat drastis. Ketika Rey sedang berjalan dengan memikirkan hal tersebut, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di hadapannya. Kemudian muncul seekor monster bernama Flame Wizard dengan level 38. Rey kemudian mencoba menggunakan Fireball, namun di hadapannya Flame Wizard malah membuat beberapa Fireball.
Perbedaan di antara level mereka mengakibatkan kesenjangan yang jauh, bahkan dengan teknik yang sama. Flame Wizard tidak membiarkan Ray untuk berpikir dan langsung menyerangnya dengan beberapa fireball miliknya. Ray melemparkan satu fireball yang dia buat dan langsung menghindari menjaga jarak. Ray berpikir jika dia tidak bisa mengalahkannya 1 lawan 1. Tetapi Ray kemudian sadar jika setelah monster menggunakan skill, ada jeda selama 2 detik. Ray menggunakan kesempatan yang sempit itu, segera berlari dengan cepat menggunakan body enchantment, dan langsung memukul Flame Wizard dengan sangat keras. Ketika Flame Wizard sedang lengah karena pukulan tadi, Ray segera mencuri skill fireball-nya, dan setelah mencuri skill itu, Ray mampu menggunakan fireball-nya menjadi 3 titik. Ray langsung saja menggunakan itu untuk menyerang Flame Wizard. Sebuah tornado api langsung mengelilingi Flame Wizard dan berhasil mengalahkannya. Seketika notifikasi tentang level up muncul di hadapan Ray. 4 notifikasi sekaligus. Ray langsung naik ke level 12. Ray merasa sangat mudah mengalahkan monster yang levelnya lebih tinggi berkat skill drain miliknya. Ray kemudian menatap pintu masuk dan mengatakan akan berusaha untuk mencapai level 30. Ray terus melawan semua monster yang dia temui di sana, tidak membiarkan mereka sia-sia. Ray lalu berhasil mengalahkan mereka dan berhasil menaikkan levelnya dengan cepat. Saat ini dia sudah berada di level 27. Namun pada level kali ini, Ray mulai kesulitan untuk menambahkan levelnya karena XP-nya yang tidak dibutuhkan semakin banyak. Ray saat ini membutuhkan musuh yang lebih tinggi levelnya lagi. Dan karena hal itu, Ray menelusuri dungeon itu semakin dalam. Saat ini, dia berada di bagian terdalam dungeon, ruangan bos. Ray berhenti di depan ruangan bos itu. Setelah memantapkan hatinya, Ray mencoba membuka pintu ke ruangan bos. Setelah memasukinya, Ray langsung melihat seekor monster dengan tanduk di kepalanya. Itu adalah skill demon dengan level 45. Dan beberapa ekor monster IMP yang berlevel 30 terbang di sekitarnya. Ray menyadari jika mereka adalah monster berlevel tinggi, berusaha untuk mencuri teknik mereka dan yakin bisa mengalahkannya jika dia berhasil mencurinya. Ray menggunakan body enchantment dan langsung menerjang menyerang mereka. Ray melompat, langsung memukul Skull Demon. Tetapi ketika dia akan sampai kepadanya, sebuah pelindung energi menahan pukulan Ray. Ray yang terkejut kemudian langsung mundur, kembali menjaga jarak. Karena adanya penghalang mana barrier, Ray tidak bisa menggunakan skill drain kepadanya. Dan ketika Ray sedang memikirkan itu, Skull Demon meraung dan langsung bergerak menyerang Ray. Ray tentu saja segera mencoba menghindari serangan itu. Ray kemudian berpikir keras untuk mencoba menghancurkan mana barrier milik Skull Demon. Ray kemudian mengubah fokusnya sekarang. Ray mencoba menyerang monster IMP terlebih dahulu. Setelah berhasil memukulnya, Ray langsung menggunakan skill Drain. Ray berhasil mencuri skill Ice Needle dari IMP itu. Ray kemudian langsung menggunakan Fireball untuk menghabisi IMP itu. Ray lalu langsung mengincar yang satunya lagi menggunakan Ice Needle. Serangan itu berhasil menusuk tubuh monster itu. Ray akhirnya mengatasi gangguan monster tersebut dan mendapatkan satu skill baru. Tapi ternyata ketika mereka berdua sudah dikalahkan, Skull Demon masih bisa memanggil bantuan. Ray akhirnya menyadari jika IMP bisa langsung dibangkitkan ketika dikalahkan. Namun Ray malah merasa senang karena itu akan cepat membantunya. Ray segera mengalahkan IMP yang menyerang ke arahnya. Dan berkat itu, Ray berhasil kembali naik level. Ray mencapai level 28 saat ini. Kemudian sebuah notifikasi muncul. Jika jumlah mana yang dapat dikontrol sudah memenuhi persyaratan, skill sintetis telah terbuka. Bertepatan dengan itu, Skull Demon mengamuk lagi. Namun Ray yang sudah sangat menanti skill sintetis ini segera menggunakannya. Ray menggabungkan Fireball dan Ice Needle bersamaan. Ketika kedua kekuatan itu bergabung, Ray langsung melompat untuk menyerang Skull Demon. Menggabungkan kedua skill itu menjadi Fire Lance. Skull Demon tidak diam saja dan memasang mana barrier untuk bertahan dari Fire Lance. Namun Ray menggunakan segenap kekuatannya pada skill ini. Dan akhirnya mana barrier itu mulai retak, juga akhirnya hancur. Ray langsung mencuri skill mana barrier, kemudian menghajar Skull Demon dengan tinjunya. Ray lalu mencuri lagi skill body enchantment Ekrim dari Skull Demon, membuatnya kehilangan pertahanan itu.
Ray segera menggunakan Fire Lance lagi dan berhasil menembus-tembus skill Demon, membuatnya terbakar sampai habis, menyisakan sebuah Magic Stone berwarna hijau. Dan karena mengalahkan Skull Demon itu, Ray berhasil naik level dengan cepat sampai 5 level. Ray sekarang berhasil sampai di level 33, skill sintetis, menggabungkan skill, sebuah teknik tingkat lanjut yang dapat membuat skill yang kuat, baru bisa digunakan sekitar level 30. Ray merasa lega ketika dia berhasil menggunakan sintetis ini dan bersyukur juga bisa mengalahkan Skull Demon. Dan ketika dia sedang beristirahat, sebuah notifikasi muncul di hadapannya mengatakan jika level sudah memenuhi persyaratan, jumlah skill yang disimpan melalui skill drain akhirnya meningkat dari 3 slot menjadi 5 slot. Dengan itu, Ray akan menjadi lebih mudah menggunakan skill drainnya. Setelah menyelesaikan dungeon itu, Ray kembali pulang dan menyerahkan Mana Stone dari Skull Demon kepada Reina. Reina yang melihat itu sangat terkejut karena Ray berhasil mengalahkan Skull Demon. Namun Reina juga kaget karena Ray berhasil mencapai level 33 hanya dalam 1 hari saja. Seperti biasa, Ray hanya menjawab jika dia sangat beruntung dapat mencapai itu. Reina memuji Ray jika belum pernah ada orang yang sepertinya dalam menaikkan level. Dan dalam keadaan seperti ini, Ray bisa menjadi mage rank B saat ini. Namun ketika Reina mengatakan itu, Kai tiba-tiba ada di sana dan memanggil Reina, mengatakan jika itu sebuah kesalahan, menilai si anjing Ray sebagai mage rank B. Reina dan Ray saat itu hanya diam saja belum membalas ucapan Kai. Kai kemudian semakin mendekati mereka dan kembali merendahkan Ray. Orang ini bahkan tidak bisa menggunakan sebuah skill, seorang colorless, dan dia seorang mage rank B. Ketika Kai sedang meragukan itu, Reina menjelaskan kepada Kai kalau Ray sudah mengalahkan Red Cap dan Skull Demon sampai saat ini. Mendengar penjelasan itu, Kai terlihat kesal. Dia melihat ke arah Ray dan tiba-tiba menyerang Ray dengan kekuatannya. Sebuah ledakan terjadi karena serangan itu, dan ternyata Ray bertahan dari serangan Kai yang mengakibatkan gelombang energi dari benturan mereka. Sambil menangkap serangan Kai, Ray berkata kepada adiknya jika serangan itu berbahaya. Namun bukannya menyadari kesalahannya, Kai malah semakin kesal karena rumor tentang Ray yang dia dengar memang benar. Kai lalu mengatakan jika dia tidak percaya dengan Ray dan ingin menguji kekuatannya dengan tangannya sendiri. Melihat Kai mengeluarkan kekuatannya, Reina mencoba menghentikan Kai. Reina juga bertanya apa Kai akan bertarung melawan Ray. Kai lalu mengatakan jika inkompeten itu menjadi rank B dengan kekuatannya sendiri, itu tidak menjadi masalah. Namun apakah skillnya memang benar-benar seperti seorang rank B? Ray tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Kai saat ini. Dan jika membantahnya, dia akan dihancurkan di kemudian hari. Karena situasinya seperti itu, Ray akhirnya setuju untuk membuktikan dirinya melawan Kai. Kai menjadi tambah kesal ketika melihat keyakinan Ray. Singkat cerita, akhirnya mereka setuju untuk berduel. Saat ini, mereka sudah berada di arena di kantor pusat. Ketika berhadapan dengan Kai, Ray menyadari jika dia harus waspada dengan perbedaan dalam pengendalian mana mereka. Dengan levelnya yang saat ini, Ray hanya bisa melakukan combo maksimal 3B. Dengan levelnya yang saat ini, Ray hanya bisa melakukan combo maksimal 3 basic skill. Namun Kai yang level 50 mampu melakukan combo sampai 5 basic skill. Ray sebisa mungkin harus mengurangi kesenjangan di antara mereka, dan tanpa menunggu lama, Ray langsung menjadi pertama yang menyerang. Ray menggunakan Ace Needle pada serangan pertamanya. Kai yang melihat itu langsung menggunakan Fireball dengan 4 titik serangan. Ketika serangan mereka beradu, Fireball milik Kai masih tersisa 3 dan menyerang Ray. Namun karena benturan kekuatan mereka, terciptalah sebuah kabut debu di sana, membuat Kai kehilangan pandangan. Sementara Ray menggunakan Extreme Body Enchantment untuk mendekati Kai. Kai yang melihat itu menyadari jika Ray seorang pengguna dual color. Sementara Ray yang mengira jika saat ini Kai hanya bisa menggunakan 1 skill lagi, segera menggunakan Fire Lance untuk menyerang Kai. Tetapi Kai yang menyadari jika Ray menggunakan 3 warna skill tetap tenang, menggunakan Fireball miliknya untuk menahan serangan Ray. Dan hanya dengan itu saja, serangan Ray hancur lebur.
Ray terpental akibat ledakan serangan mereka berdua itu. Dia terkejut karena skill gabungannya bisa dihancurkan dengan mudah menggunakan skill dasar. Kai yang menyadari Ray bisa menggunakan 3 warna sekaligus menjadi sangat kesal dan ingin menunjukkan betapa kuat dirinya. Kai kemudian langsung menggunakan Fireball dengan brutal untuk menyerang Ray. Ray saat ini hanya bisa menghindari semua serangan itu dan sesekali menggunakan Fire Lance untuk melawan balik. Tapi tetap saja, Kai berhasil menghancurkan Fire Lance itu dengan mudah menggunakan Fireball-nya. Dan ketika Fireball-nya mulai menyerang, Ray segera menggunakan Mana Barrier untuk bertahan di sana. Tetapi ternyata Mana Barrier itu tidak terlalu kuat sehingga hancur dengan mudah. Ray kembali terlempar dan terjatuh ke lantai. Ray kemudian mencoba bangkit sambil menggerutu. Namun ketika itu, Kai mengatakan kepada Ray, dia memintanya untuk menundukkan kepalanya dan akan memaafkannya jika Ray bersujud kepadanya. Katakan aku minta maaf karena terlalu sombong barusan. Kai meminta Ray melakukan itu sekarang juga dengan wajahnya yang mengesalkan. Ray ketika mendengar itu menyadari jika dirinya tidak bisa menang melawan Kai dengan gerakan yang terbatas dan kekuatan yang kecil. Ray malah terpikirkan untuk menyerah. Namun di dalam hatinya, Ray juga tidak ingin hidup seperti seorang budak. Ray memilih untuk berdiri dan melawan Kai kali ini. Kai yang melihat kakaknya semakin tidak bisa dikendalikan menjadi bertambah kesal. Mengatakan jika Ray benar-benar ingin diberi pelajaran sampai dia mati. Dan karena sudah sangat kesal, Kai sekali lagi menggunakan Fireball. Namun kali ini berbeda, Kai menggabungkan itu dengan skill Overclock. Overclock menggunakan mana dalam jumlah besar untuk meningkatkan jumlah mana yang dapat dikontrol sementara waktu. Setelah menggunakan skill itu, Kai kemudian berbicara dengan penuh percaya diri. Ini adalah kekuatan dari seorang raja, 10 combo attack, decade. Terlihat sebuah lingkaran sihir berwarna ungu dan beberapa fireball yang melayang di sekitar Kai. Ray menyadari jika ini adalah kekuatan yang membuat Kai menjadi mage terkuat saat ini. Dia dapat menggunakan mana dalam jumlah besar untuk sementara. Tapi ternyata Ray memang sudah menunggu Kai menggunakan skill ini. Ray kemudian segera berlari untuk mendekati Kai. Namun ketika Kai melihat Ray melompat ke udara, Kai percaya diri jika Ray tidak akan bisa menghindar di atas udara dan langsung mengerahkan fireball miliknya untuk mengepung Ray. Melihat semua serangan itu datang kepadanya, Ray langsung menggunakan mana hand untuk menghindari serangan itu. Ray menggunakan mana hand untuk bergerak ke belakang Kai, mengingat Kai akan mengalami cooldown saat itu dan benar-benar tanpa pertahanan. Ray mengambil kesempatan itu untuk memukul Kai dengan keras. Akibatnya Kai terjatuh ke lantai dan Ray berhasil mencuri skill Overclock-nya milik Kai. Ray berpikir jika semuanya akan berakhir setelah dia berhasil mencuri skill Overclock. Namun ketika Ray sedang memikirkan rencana berikutnya, Kai sudah kembali berdiri dan terlihat sangat marah, mengatakan kalau dirinya benar-benar akan membunuh Ray saat itu juga. Kai kemudian langsung menggunakan serangan andalannya, Demon Lance, sebuah kristal besar berbentuk tombak diselimuti dengan aura berwarna ungu di sekitarnya. Ray juga terkejut melihatnya karena itu adalah skill terkuat seorang pengguna purple. Ray terkejut karena Kai sudah menguasainya saat ini. Ray kemudian langsung mencoba menghindari serangan itu, tetapi Kai ternyata sudah membuat 2 lagi Demon Lance di sisinya. Dan serangan-serangan itu mulai berdatangan kembali. Ray menyadari jika Purple King sudah serius, dia akan menjadi lebih kuat daripada Ray. Ketika Kai mencoba menembakkan Demon Lance terakhir, Ray membalasnya dengan serangan Fire Lance. Tetapi karena tekanan ledakan mereka, Ray tetap saja terlempar cukup keras sampai membentur dinding dan merusaknya. Kai dengan percaya diri kemudian berbicara, "Inilah mengapa aku disebut Purple King. Ini adalah buktinya kalau aku adalah yang terkuat. Jangan sombong hanya karena kau dapat menggunakan banyak skill." Ketika Kai sedang menyombongkan tentang kekuatannya itu, Ray sadar kalau dirinya memang bukan tandingannya. Namun dia tidak patah semangat. Ray berpikir bagaimana jika dia bisa menemukan yang lebih potensial daripada purple skillnya Kai. Karena sampai saat ini, Ray terbatas hanya bisa mengsintetis 2 warna karena keterbatasan mananya. Ray kemudian langsung menggunakan skill Overclock dan itu membuat Kai terkejut melihatnya.
Lalu setelah kapasitas mananya bertambah 2 kali lipat, sebuah notifikasi muncul kalau skill sintetis Black telah terbuka. Ray tersenyum ketika melihat itu, membuat Kai menjadi waspada dengan peningkatan mananya. Ray kemudian mencoba untuk menggabungkan 3 warna sekaligus, yang bahkan orang-orang belum pernah mencobanya. Red skill, blue skill, dan yellow skill. Ketika Ray menggabungkan ketiga skill itu, mereka berubah menjadi warna yang gelap dan akhirnya membentuk sebuah warna hitam. Kai bahkan sampai terkejut karena pertama kali melihat mana berwarna hitam pekat. Warna dasar dari mana adalah blue, red, and yellow. Ray mengatakan jika dia tidak pernah cocok dengan ketiga warna itu, tapi semua itu salah. Ray telah menelan semua jenis mana dan sekarang dia menjadi seorang dark mage. Overclock telah berhasil membuka black skill atau black mana itu. Ray membuat sebuah skill baru, Abyss Flame. Black mana itu menyelimuti Ray dengan intens, sementara Kai yang melihatnya mulai ketakutan. Dia langsung menyerang menggunakan Demon Lance, mengatakan untuk jangan mendekatinya. Namun kali ini, Ray berhasil menghancurkan Demon Lance itu dengan sangat mudah. Ray kemudian terus berlari mendekatinya, dan kembali memunculkan Abyss Flame di tangannya. Kai semakin kesal ketika melihat serangannya dihancurkan begitu saja, dan terus mengeluarkan Demon Lance. Namun kali ini, ketika Ray menggunakan Abyss Flame, itu berhasil menembus Demon Lance dan membuat Kai meledak. Setelah ledakan besar itu terjadi, Kai terlihat terkapar di lantai arena. Ray terjatuh berlutut karena kelelahan setelah berhasil mengalahkan Kai, dan ketika itu sebuah notifikasi muncul mengatakan jika Abyss Flame telah didapatkan melalui skill sintetis Black. Kemudian, ketika dia sedang memperhatikan notifikasi itu, Reina tiba-tiba datang memasuki arena. Reina bertanya apakah Ray baik-baik saja saat ini. Ray berdiri dan mengatakan jika dia baik-baik saja. Reina lalu bertanya skill apa yang dia tunjukkan tadi. Ray langsung terpikirkan kalau dia tidak akan bisa menyembunyikan ini kali ini. Ray lalu menunjukkan black mana yang barusan dia dapatkan, mengatakan jika itu adalah black skill. Reina yang melihat itu sangat terkejut dan memperhatikannya.